반갑다 정말. Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Bad Guys. Film ini akan menceritakan penjahat paling berbahaya yang akan bekerja sama dengan polisi demi menolong masyarakat dari gangster. Unik sekali kan? Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film berlatar di sebuah daerah Korea yang bernama Dobong. Sudah 6 bulan sejak kasus pertama pembunuhan berantai di daerah tersebut yang memakan korban rata-rata wanita yang keluar sendirian pada saat hujan. Tidak diketahui secara pasti motif pelaku tersebut karena dia membunuh korbannya secara acak seperti layaknya seorang psikopat. Detektif 6 yang merupakan senior di kepolisian turun tangan untuk menemukan dan menangkap pelakunya. Namun sayangnya, tindakan yang terlalu nekat melakukan penyidikan sendirian membuatnya terbunuh pada saat melawan psikopat tersebut. Setelah pemakaman selesai dilakukan, ayahnya Detektif 6 yang ternyata salah satu petinggi di kepolisian mendatangi Gotak, yaitu mantan rekan kerjanya yang telah lama keluar karena anaknya juga mati dibunuh oleh seorang psikopat, di mana ia memintanya untuk kembali bekerja dan menangkap pelakunya agar bisa membalaskan dendam kepada psikopat yang telah membunuh anaknya. Tentu Gotak dengan senang hati menerima tawarannya, karena dengan begitu, ia juga bisa membalaskan dendam atas kematian putrinya. Namun kali ini Gotak ingin memilih sendiri siapa rekan kerjanya untuk menangkap psikopat tersebut. Yang pertama adalah Ung Cheol, yaitu ketua gangster yang berhasil menguasai daerah Dobong hanya dalam waktu 28 hari. Akan tetapi, sekarang dia berakhir di penjara dengan masa hukuman 28 tahun. Kemudian yang kedua adalah Jung Tae-soo, seorang pembunuh bayaran yang telah lama menjadi incaran polisi. Namun dia berhasil ditangkap saat ia tiba-tiba menyerahkan dirinya sendiri ke kantor polisi. Lalu yang terakhir adalah Jong Moon, seorang pria muda dengan IQ sangat tinggi, namun sifatnya yang juga agak psikopat menyeretnya ke dalam kasus pembunuhan dan menjadi pembunuh berantai termuda. Kemudian para tahanan itu dikirim ke suatu tempat dan sesuai rencana, mereka akan menjadi satu tim dengan detektif Gotak yang memimpin dan didampingi juga oleh Inspektur Ryu. Saat kedua tahanan yaitu Tae-soo dan Ung Cheol sudah sampai di sana, Detektif Gotak menjelaskan tentang tugas mereka untuk menangkap seorang psikopat yang banyak memakan korban dalam waktu 6 bulan terakhir. Akan tetapi, belum kunjung berhasil ditemukan. Tentu mereka akan mendapatkan imbalan jika berhasil melakukan tugas tersebut, yaitu masa tahanan mereka akan dikurangi 5 tahun bagi siapapun yang berhasil menangkap terlebih dahulu. Dalam misi kali ini, mereka bebas menggunakan kekerasan, namun dengan satu syarat, yaitu memasang gelang pelacak di tubuh mereka. Hingga penjelasannya hampir selesai, namun Jong Moon tak kunjung datang, dan tiba-tiba datanglah laporan yang mengatakan bahwa Jong Moon telah melarikan diri saat proses pengirimannya ke sana. Tentu mereka bergerak pergi untuk mencarinya, yang juga merupakan anggota dari tim tersebut. Detektif Gotak berpendapat bahwa kemungkinan besar Jong Moon akan pergi menuju ke Eugene, yaitu mantan pacarnya yang juga hampir ia bunuh sebelum akhirnya tertangkap. Tempat kerja Eugene mereka datangi satu persatu, namun tidak berhasil menemukannya, yang ternyata ia telah dijual kepada seorang mucikari yang ada di daerah Busan. Mereka pun segera pergi ke Busan. Namun benar, seperti dugaan detektif Gotak, Jong Moon sudah sampai di sana terlebih dahulu dan sedang menginterogasi Eugene. Karena Jong Moon ini merasa tidak pernah melakukan pembunuhan sama sekali. Di sini Eugene menjelaskan bahwa Jong Moon tidak pernah mengingat segala pembunuhan yang pernah ia lakukan. Bahkan dokter pun mengatakan bahwa ia bisa melupakan tindakannya itu setelah 1 jam. Oleh karena itulah, masyarakat menyebutnya sebagai psikopat. Setelah detektif Gotak dan anggotanya berhasil menemukan apartemen Eugene, mereka mendapati Jong Moon ada di sana. Namun lagi-lagi ia berhasil kabur setelah terkena tembakan di tangannya. Kejar-kejaran pun sempat terjadi, tapi dengan bantuan Ung Cheol dan Tae-soo, Jong Moon pun berhasil tertangkap dan dibawa ke tempat pertemuan mereka. 반갑다 정말. Di sana detektif Gotak menyuruhnya untuk mengurus masalahnya nanti. Dan untuk sekarang, ia meminta bantuannya bergabung ke dalam timnya atau lebih memilih kembali ke penjara.
Akhirnya Jongwon pun bergabung dan memulai perburuan mereka untuk menangkap seorang psikopat yang membunuh wanita tidak bersalah. Hingga tim mereka dibentuk, total korban yang berjatuhan sebanyak 9 kasus dalam 1 tahun ke belakang. Sebagai langkah pertama, mereka pergi ke suatu tempat dengan tingkat kriminalitas tertinggi dan merupakan salah satu TKP pembunuhan berantai. Detektif Gotak memberikan waktu kepada timnya untuk menemukan petunjuk apapun itu dalam waktu setengah hari. Jongwon mendatangi salah satu TKP dan memperhatikan kronologi bagaimana pelaku melakukan pembunuhannya di setiap lokasi. Sementara Ung Cheol dengan pengetahuannya sebagai mantan ketua gangster mendatangi salah satu mafia di sana dan menanyakan secara detail daerah tersebut kepadanya. Sedangkan Taesu yang merupakan mantan pembunuh bayaran memperkirakan bagaimana reka adegan pembunuhan tersebut sehingga ia dapat dengan mudah memperkirakan fisik dari pembunuh tersebut dan apa motifnya. Sesamanya di markas, tidak ada yang mengatakan hasil masing-masing dari apa yang mereka dapatkan karena persaingan untuk berhasil menangkap pelaku tersebut. Namun di sini hanya Jongwon saja yang mengungkapkan pendapatnya bahwa kemungkinan motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut tidak lain adalah karena ia menyukai bau darah. Hal itu juga diperkuat dengan fakta bahwa semua kasusnya terjadi pada saat hujan, karena dengan begitu bau darah akan menjadi semakin kuat. Tidak hanya itu, menurut Jongwon, teknik pembunuhan dari pelaku juga terlihat sangat profesional, di mana semua korbannya mati hanya dalam satu tusukan, di mana itu seakan-akan tidak ada keraguan dari pelaku untuk menusukkan pisaunya. Di sini dia juga curiga bahwa sebelum terjadi kasus ini, pelaku pernah bersembunyi dalam kasus motif pembunuhan lainnya untuk menyempurnakan cara pembunuhannya. Dari sinilah detektif Gotak memperkirakan lokasi di mana pelaku tersebut melakukan motif pembunuhan setelah beberapa kali memantau kasus yang sering terjadi di tahun sebelumnya. Di lokasi tersebut, Ung Cheol lebih memilih untuk bekerja sendiri dengan anak buahnya. Di sini dia mencurigai pemilik pusat perbaikan peralatan sebagai pelakunya, dikarenakan banyak dalam kasus sebelumnya juga terjadi di dalam rumah korban dan tidak ada ditemukan kerusakan sedikit pun di pintu rumahnya. Dan itu berarti pelaku bisa membobol kunci pintu. Namun perlakuannya yang langsung menghakimi dihentikan oleh detektif Gotak karena tidak memiliki bukti apapun dan asal menuduh. Mereka kemudian mendatangi 2 korban yang berhasil selamat dan mencoba untuk menanyakan kronologinya. Namun mereka sama sekali tidak mendapatkan petunjuk kecuali perkataan pelaku yang mengatakan kepada korbannya bahwa dia harus membunuh 2 korban sekaligus untuk dapat menyainginya. Dari perkataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan lain darinya adalah untuk menjadi pembunuh berantai nomor 1 di Korea dan mengalahkan psikopat lain yang bernama Jo Dong-soo yang tertangkap tahun lalu dengan total 23 kasus pembunuhan. Belum selesai melakukan diskusi, tiba-tiba turun hujan dan mereka pun memutuskan untuk segera bersiaga ke tempat yang mereka curigai akan terjadi kembali aksi dari psikopat tersebut. Di tempat Ung Cheol, ia sempat bersimpangan dengan seseorang yang berlumuran darah di jas hujannya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengejarnya dan terlibat baku hantam dengannya. Kemampuan fisik Ung Cheol memang jauh lebih unggul, namun sayangnya pelaku membawa pisau sehingga ia berhasil kabur dan meninggalkan luka yang cukup serius pada tubuh Ung Cheol. Kali ini mereka tidak berhasil menangkapnya. Dan kemudian, Shin memperlihatkan pelaku yang sedang mengumpulkan sampel darah dari para korbannya. Dari kegagalan itu, detektif Gotak menyusun rencana tanpa sepengetahuan timnya, yaitu dengan menetapkan anak buah Ung Cheol sebagai tersangka palsu dari kasus tersebut. Karena dengan demikian, pelaku sebenarnya pasti akan marah karena pembunuhannya diakui oleh seseorang. Dan maka dengan itu, ia akan membuktikannya dengan melakukan aksinya secara ceroboh. Dan benar, seperti yang ia perkirakan, pelaku tersebut melakukan aksinya dan targetnya kali ini adalah wanita yang tinggal tak jauh darinya. Di sini terungkap bahwa pelaku tersebut ternyata adalah pemilik dari pusat peralatan yang ada di daerah itu, seperti yang telah dicurigai oleh Ung Cheol sebelumnya. Hampir saja ia berhasil membunuh wanita tersebut, namun dihentikan oleh Taesu beserta detektif Gotak dan para anggota polisi lainnya yang telah sampai di sana. Setelah dilakukan interogasi, benar seperti dugaan sebelumnya bahwa pelaku memang bertujuan untuk menjadi pembunuh berantai nomor 1 di Korea dan mengalahkan psikopat sebelumnya. Namun terdapat kejanggalan pada saat itu, yaitu pembunuhan yang ia akui adalah 22, yang tidak sesuai dengan total jumlah korban, yaitu sebanyak 23. Yang berarti ada kasus pembunuhan yang bukan dia pelakunya.
Belum saja proses interogasi selesai, tiba-tiba kepolisian pun datang dan menangkap kembali tim detektif Gotak tersebut yang statusnya masih narapidana. Itu semua tidak lain adalah perintah dari atasannya yang menganggap bahwa peran mereka sudah selesai dan akan dikembalikan ke dalam penjara. Beberapa bulan setelah kasus tersebut terselesaikan, Shin pun memperlihatkan seorang wanita bernama Soyoung yang ternyata sedang diculik dan mencoba untuk menghubungi kepolisian dan meminta bantuan. Namun, lambatnya tanggapan dari pihak kepolisian mengakibatkan dirinya ketahuan dan panggilan pun berakhir. Kabar tersebut pun sampai di telinga komisaris kepolisian yang membuatnya memarahi bawahannya karena tidak becus dalam bertugas. Merasa tidak ada jalan lain, akhirnya ia menyuruh detektif Gotak untuk kembali membebaskan timnya yang sekarang berada di penjara. Awalnya mereka menolak karena merasa hanya dipermainkan dan dimanfaatkan oleh kepolisian untuk kepentingan mereka semata. Namun, tidak ada yang lebih menggiurkan daripada harapan untuk bebas. Akhirnya mereka pun setuju untuk membantu menyelesaikan banyak kasus. Dan pada akhirnya, mereka pun kembali berkumpul dan memulai misi mereka kembali untuk menangkap pelaku kejahatan. Kali ini mereka bekerja di bawah Badan Investigasi Kejahatan Khusus, di mana kasus yang mereka tangani adalah tipe kejahatan yang tidak bisa diatasi oleh pihak kepolisian. Dan imbalan pengurangan masa hukuman tetap berlaku, seiring dengan banyaknya kasus yang berhasil mereka selesaikan hingga habis dan baru bisa dinyatakan bebas. Pertama, mereka menangani kasus penculikan dari Soyoung, seorang mahasiswi yang menghilang 2 hari yang lalu dan diduga menjadi korban dari penculikan setelah melihat beberapa rekaman CCTV. Setelah mendatangi TKP dan melihat data yang berhasil dikumpulkan, pihak kepolisian mengatakan bahwa Soyoung telah mati dimutilasi oleh pelaku. Namun anehnya, setelah laporan dari pihak forensik keluar, mereka menyatakan bahwa mayat yang dimutilasi oleh pelaku tidak memiliki kecocokan sama sekali dengan Soyoung. Hal itu membuat Gotak dan timnya merasa ada yang janggal dan berasumsi bahwa sebenarnya korban ada 2 orang, yaitu Soyoung dan satu lagi orang yang sengaja ia mutilasi agar polisi menganggap bahwa Soyoung tidak ada atau sudah mati. Hal itu juga diperkuat dengan hilangnya beberapa organ dalam pada mayat tersebut yang mengindikasikan adanya perdagangan organ manusia. Tetapi bagusnya di sini, berkat data dari kepolisian, mereka berhasil mengetahui identitas dari pelaku yang bernama Yang Seul. Shin kemudian beralih ke Yang Seul yang baru bangun dan menelpon rekannya untuk menyiapkan ruang kerja secepat mungkin karena ia sudah mendapatkan korban baru yang akan diambil organ dalam tubuhnya. Di sana juga ada Soyoung yang masih hidup dan disekap dalam sebuah ruangan. Detektif Gotak mulai melakukan penyelidikan, begitu juga dengan timnya yang menggunakan cara mereka masing-masing. Jongmun lebih memilih untuk mempelajari rekaman dari CCTV dan mencari di mana pelaku tersebut melakukan aksinya. Dengan bantuan dari Inspektur Ryu, ia menelusuri jalanan dan berhasil menemukan gang di mana ia terakhir terlihat. Cheol seperti biasa mendatangi bawahannya dan memaksanya untuk mendatangi salah satu mafia yang menerima donor organ dalam di daerah tersebut. Sementara Taesu, dia mendatangi pemilik counter HP yang secara diam-diam menjalankan jasa pendaftaran ponsel dengan identitas palsu. Di sana ia memintanya untuk melacak pemilik asli dari ponsel yang ia temukan di TKP. Setelah berhasil mendapatkan alamatnya, Taesu pun langsung menemuinya yang ternyata adalah seorang mafia yang menjual belikan manusia. Setelah mengejarnya habis-habisan, Taesu hanya meminta lokasi Yang Seul, yaitu pelaku yang menculik korban dari kasusnya kali ini. Dan setelah berhasil mendapatkannya, ia pun langsung pergi menuju ke lokasi tersebut. Kembali ke Cheol yang masih mengikuti anak buahnya, secara tak sengaja, dia bertemu dengan ketua timnya, Detektif Gotak. Mereka pun bersama-sama menuju ke sebuah kedai makanan di mana anak buahnya terakhir terlihat. Setelah masuk ke dalamnya secara paksa, ternyata tempat itu hanyalah kedok dari bisnis penjualan organ manusia yang ada di dalamnya. Hampir saja anak buahnya diambil organ dalamnya secara paksa. Untungnya berhasil dihentikan oleh Cheol dan dia pun mengejar semua orang yang ada di sana hingga tidak ada lagi yang berani melawannya. Tak lama kemudian, Detektif Gotak yang membawa tabung gas, dia datang dan mengancam akan meledakkan tempat itu jika tidak segera memanggil orang yang bernama Yang Seol dan memastikan bahwa Soyoung masih hidup. Setelah lokasi dari Yang Seol sudah diketahui, semua anggota dari Detektif Gotak pun langsung pergi menuju ke tempat tersebut. Di dalam sebuah ruangan, terlihat Yang Seol bersama dengan timnya melakukan persiapan untuk membedah korbannya.
Namun karena Suyong sempat sadarkan diri, akhirnya ia pun mendapat pukulan beberapa kali dari Yang Seol hingga ia pun kembali hilang kesadarannya. Untunglah tak lama setelah itu, detektif Gotak dan anggotanya pun datang ke sana untuk menyelamatkannya. Yang Seol yang menjadi otak sekaligus pelaku penjualan organ tersebut diajar habis-habisan hingga beberapa tulangnya patah. Sempat detektif Gotak ingin membunuhnya karena teringat mendiang anaknya yang mati dibunuh. Namun setelah mengetahui bahwa korbannya kali ini masih hidup, akhirnya ia pun mengampuni pelaku dan menyerahkannya ke pihak kepolisian. Di akhir kasus yang mereka selesaikan, Jongmun bertanya apakah mereka akan kembali dikirim ke penjara karena sudah selesai. Namun Gotak menjawab bahwa ini belumlah selesai, tetapi baru saja dimulai. Sebelum melaksanakan misi selanjutnya, Taesu pun pergi sebentar untuk menjenguk wanita yang ia kenal dan katanya sempat menyelamatkan hidupnya. Sementara Ung Cheol yang berniat untuk buang air kecil, tiba-tiba diculik oleh seseorang menggunakan mobil tanpa sepengetahuan oleh timnya.